Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, yang rajin menabung, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua berada dalam ridhonya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, kali ini saya akan membahas konten yang lanjutan kemarin ya, tentang 70 hijab yang gelap dan 70 hijab yang terang menuju kepada cahaya ketauhidan ya. Dan di sini kita sudah mulai banyak mengerjakan atau melanggengkan wirid-wirid ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya, bahwa yaitu orang-orang yang beriman itu selalu mengingat Allah dalam keadaan duduk, berdiri atau dalam keadaan berbaring ya. Itu surat Al-Imran ya. Nah, jadi kita itu kenapa sih kok semakin banyak hijab yang tersingkap? Harusnya kan ibadah kita sedikit. Kenapa harus makin banyak gitu kan? Mungkin ada pertanyaan begitu. Iya, iya dong. Ya iyalah pasti gitu loh. Semakin tersingkap hijab, otomatis kan kita semakin dekat kepada Allah gitu kan, semakin hampir mencapai tujuan kita kepada Allah. Dan tentunya orang yang semakin dekat kepada Allah bukan malah sedikit ibadahnya, tapi malah makin rajin ibadahnya gitu. Bukan seperti kita mau ujian di sekolah ya, makin dekat ujian gitu kan malah enggak, maksudnya banyak ada hari-hari bebas gitu. Nah kalau dalam ibadah itu tidak seperti itu. Jadi semakin kita mendekati Allah, semakin kita menyingkapkan tirai-tirai hijab yang menghalangi kita kepada keimanan, kepada ketauhidan, kita malah semakin rajin gitu kan. Nah di sini kita langgengkan juga Asmaul Husna ya, yang lain-lainnya gitu, seperti ya Rohman ya Rohim gitu, ya Aziz yang ya Gofar gitu kan, terus ya ya Sobur gitu, terus ya Hadi gitu kan, ya Khobir, ya Latif gitu kan, ya Goni, ya Kafi, apa aja lah pokoknya banyak di situ Asmaul Husna yang yang disukai aja lah masing-masing gitu. Kalau memang hafal semua, apalkan semua, bisa sambil dinyanyikan juga gitu. Tapi misalkan saya butuhnya rizki nih, karena memang lagi ada masalah rizki, ya boleh misalkan ya Fatah ya Rozak ya kan, saya pengen lancar rezekinya karena udah mulai bagus rezeki saya, tapi saya pengen lancar dan biar rajin sedekah kepada orang-orang gitu. Jadi tambahkan lagi ya Wahab ya Rozak gitu kan. Nah sehingga tirai-tirai yang menghalangi kita itu kepada ketauhidan itu makin tersingkap, dan terbukalah tirai warna biru. Nah biru ini masih ada gelap-gelapnya ya, jadi itu masih ada energi negatifnya. Jadi perbanyak membaca istighfar, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Juga perbanyak baca alhamdulillah dalam menghadapi segala persoalan hidup. Lalu perbanyak membaca salawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ataupun yang salawat Jibril yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu juga boleh. Dan ditambahkan juga dengan Asmaul Husna, kesukaan kita disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kurang penyabar ya bacanya ya Allah ya Sobur gitu ya, atau ya Allah ya Syakur. Kalau pengen diluaskan rezekinya ya Allah ya Wasi gitu. Iya ya Wasi ya. Ya. Terus kalau misalkan pengen diberikan rezeki rezeki anak atau rezeki apapun gitu kan, ya Allah ya Wahab ya Rozak.
Kalau rezekinya lagi ketutup, pengen biar lancar, biar kebuka pintu rezekinya, ya Allah ya Fatah ya Rozak gitu kan. Jadi banyak ya, pokoknya sesuai dengan kebutuhan, pelajari saja Asmaul Husna, apa yang kita butuhkan ya silahkan di situ diwiridkan gitu. Namun lebih dalam lagi apabila kita sudah mempelajari ilmu batin, tentunya kita wirid itu tidak menginginkan yang selain Allah. Jadi kita mau wirid ini itu pun niatnya itu lillahi ta'ala, bukan karena ingin ini atau karena ingin itu. Jadi masalah nanti manfaatnya Allah berikan apa, Allah karuniakan apa kepada kita, ya kita niatnya pokoknya zikir atau wirid itu ya lillahi ta'ala saja gitu. Jadi diniatkannya itu karena Allah saja. Jadi jangan karena menginginkan sesuatunya gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita menginginkan sesuatunya itu masih terhijab kepada Allah gitu. Tapi kalau kita meminta kepada Allah, karena Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi tentunya kita dalam hal berilmu, dalam hal keimanan atau dalam hal ibadah apapun, tentu kita ingin ada peningkatan. Jadi rubahlah niat kita yang tadinya karena menginginkan sesuatu dalam beribadah, rubahlah karena Allah atau karena mengharap ridho Allah semata gitu, atau ya memang bersama Allah, apapun yang kita lakukan, yang kita ibadahkan ya itu semata-mata memang Allah gitu ya. Jadi itu tergantung dari jiwa kita masing-masing ada di mana. Namun kalau ingin berbenah, rubahlah niat kita ya, lebih tulus lagi dan lebih diluruskan lagi karena Allah Ta'ala. Nah, sudah tersingkap hijab yang warna biru itu tirai biru gelap sehingga menjadi biru transparan atau biru terang atau biru spiritual. Nah, biasanya biru spiritual ini orangnya selain komunikatif gitu kan, karena memang ini aura komunikasi untuk berbicara kepada orang, untuk mempengaruhi orang, untuk mengajak orang, untuk menginspirasi orang kepada kebaikan, untuk memotivasi orang kepada jalan kebenaran atau kepada jalan Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan juga orang-orang ini biasanya jiwanya itu sudah mencapai al-nafs al-mutmainah. Nah, biasanya dari cara berhadapan dengan si nyamuk juga nih ya, tes psikologisnya itu kalau misalkan ada nyamuk ngigit itu biasanya orang-orang yang di energi ini mereka itu akan membiarkan gitu, maksudnya biar gigit ya gigit, tapi kalau misalkan udah gatelnya kebangetan ya paling diusap atau ditiup gitu kan, nyamuk itu terbang gitu. Jadi udah nggak mukul-mukul yang pakai hawa nafsu yang greget gitu kan, nggak begitu. Jadi mukulnya itu kalaupun mukul ya udah gitu kan, yang penting nyamuk itu jengkir gitu. Jadi nggak pakai hawa nafsu ya, jadi beda ya. Nah, contohnya tuh anak saya tuh kalau digigit nyamuk itu ditonton, didiemin gitu sampai bentol. Dalam hati saya gini, ya Allah, mulia banget itu hati anak saya gitu kan. Pas saya tanya, "Neng, kenapa kok nyamuknya nggak diusir atau nggak dipukul gitu?" "Nggak apa-apa mah, biar bentol." "Hah, biar bentol?" "Iya, soalnya kalau bentol enak digaruknya." Gue pikir mulia. Iya, aku pikir tuh mulia banget gitu hatinya tuh, yang biar bentol, kalau bentol enak katanya digaruknya. Udah aja buat hiburan ya, biar nggak terlalu tegang. Jadi intinya kalau sudah berada di singkapan tirai warna biru spiritual ini, rata-rata orangnya sudah mencapai al-nafs al-mutmainah dan intuisinya tajam, dan juga mereka itu orang-orang yang komunikatif yang bisa mempengaruhi banyak orang untuk mengajak kepada kebaikan ya gitu, atau beramar ma'ruf nahi mungkar, dan juga sudah menjalankan ibadah-ibadah batinnya itu lebih banyak lagi daripada tirai-tirai yang kemarin saya sebutkan gitu kan.
Jadi udah lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Namun perlu diingat, masih puluhan hijab di depan mata jiwa ya. Jadi bener-bener harus kita singkapkan satu persatu. Ini masih awal perjalanan gitu. Jadi belum seberapa ya. Makanya harus bersabar, bertawakal, dan perbanyak wirid atau berzikir dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun dalam keadaan berbaring. Senantiasa kita zikrullah, karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah itu ya, dalam Al-Quran pun disebutkan seperti itu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya ya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.